Bab 6405. Keesokan harinya, Charlie dan Duncan menggunakan identitas baru yang Helena siapkan untuk mereka. Dan terbang langsung dari Eropa Utara ke Lisbon, ibu kota Portugal. Tujuan kedua mereka kali ini adalah Casablanca, kota terbesar dan pelabuhan terbesar di Maroko. Banyak orang mengenal kota ini karena film klasik dengan judul yang sama dengan kota ini. Kota ini juga merupakan salah satu dari sedikit kota modern di Afrika. Dan setidaknya bisa masuk 10 besar di benua itu. Di pesawat menuju Lisbon, Charlie duduk di kompartemen semi-pribadi di kabin kelas 1. Menutupi dirinya dengan selimut, ia terus membuat segel tangan yang ia pelajari di bawah aurora untuk terus meningkatkan energi spiritualnya. Setelah tiba di Lisbon, Charlie merasakan energi spiritualnya kembali meningkat secara signifikan. Jadi dia diam-diam memutuskan bahwa setelah energi spiritual di tubuhnya meningkat sedikit, dia akan mulai mentransfer energi spiritual ke dalam ring. Karena cincin itu mungkin memiliki kegunaan yang lebih besar. Dia mungkin juga mengisinya dengan energi spiritual dan melihat apa yang terjadi. Jika itu terjadi di masa lalu, Charlie mungkin tidak ingin mencoba mengisi jurang ini dengan energi spiritual. Tapi sekarang dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Kelompok sidik jari secara terus-menerus dapat menciptakan lebih banyak energi spiritual. Dengan cara ini, ia akan memiliki sumber energi spiritual yang berkelanjutan. Dan tentu saja, dia tidak akan merasa kasihan dengan sedikit energi spiritual ini. Setelah sampai di Lisbon, agar tidak meninggalkan jejak yang bisa ditelusuri nantinya, Charlie dan Duncan menyamar dan menggunakan identitas palsu lainnya untuk menaiki pesawat kecil dari Lisbon. Terbang melintasi Selat Gibraltar, dan tiba di Casablanca. Setelah tiba di Casablanca, keduanya memesan 2 kamar di hotel terbaik dekat pelabuhan Casablanca sebagai pengusaha Tionghoa Portugis. Yang mengejutkan mereka berdua adalah jumlah orang Tionghoa di Casablanca lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Apalagi di hotel tempat mereka menginap. Jumlah penduduk Tiongkok setidaknya sepertiganya. Dan mereka semua terlihat seperti orang-orang sukses dan elit. Duncan memanfaatkan sepenuhnya keterampilan investigasi seorang petugas polisi kriminal. Ia berinisiatif berbicara singkat dengan beberapa orang Tionghoa di lobi hotel. Lalu cari tahu mengapa ada begitu banyak dari mereka di sini. Setelah memahami situasinya, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya mengerti mengapa ada begitu banyak orang Tionghoa di sini. Tambang fosfat di Maroko adalah bahan baku utama produksi baterai litium besi fosfat. Banyak perusahaan baterai listrik dan perusahaan kendaraan energi baru di Tiongkok telah berinvestasi dalam membangun pabrik di sini untuk memproduksi baterai litium besi fosfat di lokasi. Dikatakan setidaknya 30% lebih murah dibandingkan membawa bahan mentah kembali ke Tiongkok untuk produksi." Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Saya akan bertanya kepada paman nanti untuk melihat apakah perusahaan baterai listrik yang mereka peroleh sebelumnya pernah berinvestasi di sini sebelumnya." "Mungkin tidak," Duncan berkata, "saya telah mengikuti kakek Anda dan keluarganya untuk menyelidiki investasi di Tiongkok. Perusahaan baterai listrik tempat mereka berinvestasi sebagian besar memproduksi baterai litium ternari. Dan itu tidak mengandung banyak litium besi fosfat. Tampaknya litium besi fosfat memiliki kepadatan energi yang rendah dan murah. Dan sangat cocok untuk model kelas menengah dan bawah." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Tetapi ada begitu banyak orang Tionghoa di sini, dan relatif lebih mudah bagi kami berdua untuk menyembunyikan identitas kami. Warga setempat akan terbiasa melihat kami. Dan tidak ada yang akan terlalu memperhatikan kita." Lalu Charlie berkata, "Saat hari mulai gelap, mari kita cari cara untuk masuk ke pelabuhan dan melihat." Duncan bertanya padanya, "Manajemen pelabuhan pada umumnya ketat. Apakah mudah bagi kita untuk masuk?" Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya punya cara." Setelah itu, dia berkata pada Duncan, "Inspektur Lee, ayo ke kamar dulu. Saya sudah memesan lantai tertinggi di sini. Dan saya harus bisa melihat situasi pelabuhan secara umum." Bab 6406. Keduanya check-in dan mengambil kartu kamar ke kamar di lantai 22 hotel. Kamar mereka satu di selatan dan satu lagi di utara.
Dan ruangan di sisi utara kebetulan memiliki pemandangan seluruh pelabuhan. Sesampainya di ruang tamu di ruang utara, keduanya menghadap pelabuhan Casablanca di depan jendela Prancis. Sekilas Duncan melihat kereta barang dengan setidaknya 20 jalur di selatan pelabuhan. Dia melihat ke timur sepanjang jalur kereta api dan berkata kepada Charlie. Sejauh yang saya tahu, Casablanca adalah jalur ekonomi seluruh Maroko. Sebagian besar fosfat yang ditambang di negara ini dikirim dari sini ke seluruh belahan dunia. Duke Mining of the Warriors dan juga mengekspor fosfat ke luar negeri dari sini. Saya pikir fosfat tersebut diangkut langsung ke dermaga dengan kereta api. Charlie berkata, sudahkah Anda memeriksa ekspor fosfat mereka? Kami sudah memeriksanya. Duncan berkata, AI memeriksa data impor dan ekspor perusahaan fosfat Maroko. Dan Duke Mining tidak termasuk di dalamnya. Jika Duke Mining tidak mengekspor sendiri, maka kapasitas produksinya harus ditangani oleh perusahaan lain untuk membantu bisnis ekspornya. Duncan berkata, untuk mencari tahu kemana perginya fosfat mereka. AI memeriksa semua perusahaan yang bergerak dalam bisnis impor dan ekspor di pelabuhan Casablanca dan mengunci salah satu perusahaan impor dan ekspor. Bisnis utama perusahaan ini adalah mengekspor fosfat ke perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Mereka sendiri tidak memiliki tambang fosfat, artinya mereka berperan sebagai agen usaha ekspor beberapa perusahaan fosfat. AI menganalisis data deklarasi bea cukai perusahaan ini. Volume ekspor tahunan lebih tinggi dari output Duke Mining. Saya kira selain Duke Mining, mereka juga harus bertindak sebagai agen ekspor untuk beberapa perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan beberapa bisnis impor. Yang paling banyak diimpor adalah berbagai mesin dan peralatan pertambangan. Dan kemudian dijual di Maroko. Namun, dikatakan sebagai penjualan, namun kenyataannya, mereka hanya menyediakan peralatan untuk Duke Mining. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah AI juga menemukan ini? Ya, Duncan mengatakan, perusahaan impor dan ekspor ini mengimpor sejumlah alat berat pertambangan Liebherr dari Jerman 2 tahun lalu. AI mengonfirmasi dalam database Skyline yang ditingkatkan bahwa kelompok alat berat Liebherr ini bekerja di area penambangan terbuka Duke Mining. Peralatan merek ini belum ditemukan di beberapa perusahaan besar lainnya. Bagi perusahaan lain, biaya peralatan Liebherr mungkin masih terlalu tinggi. Setelah itu, Duncan mengatakan, AI juga menemukan banyak pangan yang diimpor dari Amerika Serikat dari bahan deklarasi bea cukai mereka, terutama daging sapi, gandum, dan sayuran. Saya menduga makanan ini diam-diam dikirim ke Duke Mining setelah pemberitahuan bea cukai. Charlie berkata, makanan bisa dibeli secara lokal. Tidak perlu mengimpor dari Amerika. Mungkin karena konsumsi Duke Mining jelas lebih tinggi dari biasanya. Jadi mereka tidak ingin orang-orang menyadarinya. Ya, Duncan berkata, mereka cukup berhati-hati dalam hal ini. Ada beberapa pemasok makanan lokal yang menyebarkan permintaan tersebut. Sulit bagi masyarakat umum untuk mengetahui konsumsi pangan spesifik mereka. Dikombinasikan dengan beberapa makanan yang diimpor secara diam-diam, pada dasarnya bisa menjadi lancar. Namun, mereka tentu tidak menyangka akan ada model AI dengan kekuatan komputasi luar biasa yang dapat terus menganalisis seluruh data dan informasi mereka melalui berbagai dimensi. Charlie menunjuk ke rel kereta dan bertanya padanya. Inspektur Lee, karena fosfat Duke Mining diangkut melalui kereta ini. Jika saya ingin memindahkan pembunuh Warriors dan dari Duke Mining, kereta ini juga harus menjadi satu-satunya jalan. Saya pikir kita bisa menggunakan jalur kereta api ini sebagai titik terobosan dan fokus pada hal itu. Duncan setuju dan berkata, AI telah menganalisis beberapa sektor produksi Duke Mining. Wilayah penambangan bertanggung jawab untuk menambang biji mentah, yang kemudian diangkut ke pabrik Duke Mining di dekat area penambangan dengan truk dan ban berjalan. Fosfat olahan dimuat di titik pengangkutan kereta api di pabrik dan kemudian diangkut langsung ke pelabuhan. Selama Duke Mining perlu mengangkut fosfat, maka harus ada mobil kosong untuk memuatnya. Jika kita bisa mendapatkan video mengemudikan gerbong barang ini, kita seharusnya bisa mengetahui proses dasar mobil tersebut memasuki Duke Mining. Melalui video tersebut,
kita seharusnya bisa melihat apakah ada celah dalam proses ini. Charlie mengangguk dan berkata, dari sini, rel kereta tidak mengarah langsung ke dermaga. Setelah barang diangkut ke pelabuhan dengan menggunakan kereta api, mereka perlu dimuat dan dibongkar terlebih dahulu. Dan kemudian melalui serangkaian prosedur bea cukai ekspor sebelum bisa memasuki area bongkar muat kargo di dermaga. Mari kita menyelinap masuk malam ini dan mempelajarinya dengan cermat. Kalau kita bisa membawa orang dari area bongkar muat kereta ke dermaga bongkar muat dengan tenang. Jika langkah ini dapat dicapai, maka kita akan memiliki kesempatan untuk menyingkirkan semua orang. Bab 6407. Arus gerbong barang yang tak ada habisnya tidak berhenti sampai hari mulai gelap. Charlie dan Duncan mematuhi aturan pengoperasian mereka. Umumnya, setelah lokomotif diesel menarik seluruh rangkaian gerbong barang ke titik pengangkutan di terminal, kait akan dilepaskan pada titik pengangkutan. Kemudian belok melalui jalur lain dan tarik mobil lainnya menjauh. Gerobak penuh barang yang tertinggal di titik pengangkutan akan ditarik oleh lokomotif pengirim menuju gedung pabrik yang dibangun pada beberapa rel untuk dibongkar. Setelah dibongkar, barang akan diperiksa oleh bea cukai dan kemudian diangkut ke pemuatan kargo curah. Dan mereka membongkar terminal dengan truk pengangkut di pelabuhan untuk memuat. Di sisi tenggara titik angkutan barang juga terdapat titik angkutan kereta api skala besar. Jika barang yang diimpor ke pelabuhan Casablanca perlu diangkut dengan kereta api, mereka akan berkumpul di sini setelah menyelesaikan prosedur bea cukai. Dan kemudian ditarik oleh lokomotif sampai ke tempat tujuan. Artinya, gerbong barang sendiri diisolasi dari dalam pelabuhan. Barang yang dikirim di sini belum melalui proses bea cukai. Bahwa barang yang menunggu untuk dipindahkan ke sini telah melalui prosedur kepabeanan. Sehingga pengelolaan tempat parkir gerbong barang relatif longgar. Setelah malam tiba, Charlie dan Duncan makan malam di hotel. Di restoran, Charlie melihat seorang pelayan muda dari Tiongkok. Jadi dia bertanya kepadanya, anak muda, tahukah kamu bahasa apa yang lebih sering digunakan oleh penduduk setempat? Pelayannya berkata, Pak, orang awam di sini lebih sering berbicara bahasa Arab. Dan pegawai negeri sipil di Departemen Pemerintah serta staf pengajar dan staf sekolah pada dasarnya berbicara bahasa Prancis. Charlie mengangguk. Maroko telah lama berada di bawah kekuasaan kolonial Prancis. Dan bahasa Prancis sangat populer di pemerintahan dan sistem pendidikan. Namun, Charlie tidak tahu banyak tentang bahasa Prancis. Orang tuanya mengajarinya beberapa hal ketika dia masih muda. Tapi dia mempelajarinya dalam waktu singkat dan butuh waktu lama. Jadi pemahaman Charlie tentang bahasa Perancis hanya terbatas pada beberapa istilah dasar saja. Jadi dia berterima kasih kepada pelayan itu, dan setelah pelayan itu pergi, dia bertanya kepada Duncan. Bisakah Inspektur Lee berbicara bahasa Perancis? Duncan mengangguk dan berkata, karena saya berurusan dengan orang-orang dari negara-negara sekitar Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sepanjang tahun. Saya sudah belajar bahasa Perancis dan Spanyol, dan saya cukup pandai dalam hal itu. Charlie menghela napas lega. Itu bagus, kalau tidak aku harus mencari penerjemah sekarang. Duncan buru-buru berkata, Tuan. Wade, saya tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Charlie berkata, tidak apa-apa. Kita akan berurusan dengan staf pelabuhan malam ini. Pelabuhan ini sangat penting bagi Casablanca. Jurusan manajemen di sana seharusnya sudah mendapat pendidikan elit lokal sejak kecil. Dan bahasa Prancis harus menjadi bahasa pertama mereka. Duncan mengangguk dan berkata, jika mereka berbicara bahasa Prancis, tidak akan ada masalah. Setelah makan malam, keduanya naik taksi ke kantor manajer kereta pelabuhan. Siapa yang bertanggung jawab atas penjadwalan angkutan seluruh kereta pelabuhan? Duncan melihat ke pintu kantor manajemen dan bertanya pada Charlie dengan ragu. Tuan Wade, apakah kita akan langsung masuk? Charlie mengangguk. Dia baru saja menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa situasi di seluruh kantor manajemen. Saat ini, selain seorang satpam yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan di luar kantor manajemen, ada total 9 orang yang bekerja di dalam. 6 di antaranya berada di ruangan terbesar di lantai 2, yang seharusnya menjadi ruang pengiriman mereka.
3 sisanya berada di kantor berbeda. Ide Charlie sangat sederhana. Dia segera menggunakan isyarat psikologis untuk mengontrol keamanan di luar pintu. Ditanya siapa penanggung jawab tertinggi di sini. Dia kemudian memintanya untuk membawa kedua orang itu untuk mencari pihak lain. Jadi, dia berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, saat kamu melihatku menepuk bahu orang lain nanti, tanyakan saja padanya dalam bahasa Prancis siapa yang bertanggung jawab di sini. Dan biarkan dia membawa kita ke sana." Bagus. Duncan mengangguk. Dia tahu bahwa Charlie memiliki kekuatan magis yang hebat. Jadi dia tidak perlu bertanya lagi. Dia hanya mengikuti instruksinya. Keduanya datang ke pintu kantor manajemen. Penjaga keamanan di luar pintu melihat bahwa mereka adalah 2 orang Asia. Jadi dia berteriak kepada mereka dalam bahasa Inggris yang terpatah-patah. "Abaikan, abaikan." Melihat satpam langsung ingin mengusir keduanya. Charlie tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris, "Saudaraku, apakah kamu tidak mengingatku?" Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan aliran energi spiritual untuk memasuki otak orang lain. Dan dia berjalan ke arahnya dan menepuk bahunya seperti seorang teman lama. Bab 6408. Duncan bergegas maju dan bertanya kepadanya dalam bahasa Prancis. "Di mana penanggung jawab di sini?" Yang lain menjawab dengan jujur. "Wakil manajer kami sedang shift malam di kantor." Duncan mengangguk, bahwa kami menemukannya. Yang lain langsung berkata, "Tolong ikuti aku." Setelah itu, yang lainnya langsung berbalik. Masuk ke pintu, dan berjalan ke lantai 2. Charlie dan Duncan mengikuti di belakangnya dan mencapai kantor kedua di ujung koridor di lantai 2. Pria itu menunjuk ke pintu kantor. Duncan berjalan mendekat dan mengetuk 2 kali. Pria di dalam juga berkata dalam bahasa Prancis, "Datang." Duncan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Charlie mengikuti dari belakang. Pria itu memandang kedua orang itu dan bertanya dengan heran, "Siapa kamu?" Begitu dia selesai berbicara, dia juga secara psikologis diberi isyarat oleh Charlie. Lalu Charlie berkata kepada Duncan, "Inspektur Lee, izinkan dia memperkenalkan kita pada cara operasi di sini. Serta catatan pengiriman Duke Mining. Akan lebih baik jika ada catatan mengemudikan mobil tersebut." Duncan langsung bertanya kepada pihak lain dalam bahasa Prancis. Dan kemudian pihak lain segera memperkenalkan situasi umum di sini kepada keduanya. Maroko menambang hampir 40 juta ton fosfat setiap tahunnya. Lebih dari 10 juta ton diantaranya diekspor. Dan sisanya digunakan untuk membuat 20 juta ton turunan fosfat untuk diekspor, yang sebagian besar berbentuk pupuk. Sebagian besar dari lebih dari 30 juta ton barang diekspor ke seluruh belahan dunia. Sebagian ekspornya dikonsumsi oleh negara-negara Afrika lainnya. Dan sisanya pada dasarnya diekspor dari pelabuhan Casablanca ke seluruh dunia. Jadi transportasi kereta api di sini sangat ramai. Setidaknya 20 hingga 30 gerbong barang berisi barang memasuki stasiun setiap hari. Kereta api yang keluar masuk pelabuhan tidak beroperasi 24 jam sehari. Tapi beroperasi 14 jam sehari, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Malam ini, 2 gerbong barang akan tiba berturut-turut dalam waktu setengah jam. Setelah kedua mobil ini tiba, tidak ada lagi mobil yang datang malam ini. Dan kantor manajemen juga bisa libur kerja. Hanya 2 orang yang tersisa dalam tugas sehari-hari. Namun, tempat angkutan barang bekerja 24 jam sehari. Mobil yang masuk pada malam hari harus dibongkar semalaman. Dan banyak barang yang dikirim besok pagi juga harus dimuat pada malam hari. Jalur kereta api utama di Maroko pada dasarnya dimiliki oleh Biro Kereta Api Nasional Maroko. Itu adalah kereta api nasional Maroko. Namun karena ini merupakan fasilitas pendukung pelabuhan. Kantor pengelola angkutan pelabuhan sendiri bertanggung jawab terhadap fasilitas internal lapangan. Sedangkan untuk semua kereta api, pengemudi terkait kereta api, dan personel pemeliharaan. Mereka adalah pejabat kereta api nasional Maroko. Rencana pengoperasian kereta barang juga dicanangkan oleh Kereta Api Nasional Maroko. Ia hanya bertugas menerima rencana, mengatur urutan dan waktu bongkar muat barang sesuai rencana operasional kereta api.
dan mengatur kereta untuk berhenti di lokasi yang ditentukan dan memuat dan menurunkan barang pada waktu yang ditentukan. Area di mana Duke Mining berada di area inti penghasil fosfat Maroko. Sekitar 200 km jauhnya dari sini. Dan kebetulan berada di jalur kereta api yang didedikasikan untuk transportasi fosfat. Setiap perusahaan fosfat yang mencapai skala tertentu di sepanjang jalan dapat membayar kereta api nasional Maroko untuk membangun jalur cabang langsung ke perusahaan tersebut guna memfasilitasi lalu lintas kereta api dan mengurangi biaya transportasi. Selain membayar biaya konstruksi ke kereta api nasional Maroko, perusahaan juga harus membayar biaya ambang batas dan biaya transportasi ke perkeretaapian nasional untuk transportasi tertentu setelah terhubung ke jalur utama. Namun biaya angkut unit perusahaan jauh lebih murah dibandingkan dengan angkutan mobil. Meskipun Duke Mining bukanlah perusahaan fosfat terbesar di sini, skalanya juga sedang hingga besar. Produksi fosfat tahunan sekitar 1 juta ton. Duke Mining tidak terlibat dalam produksi turunannya. Semua fosfat yang dihasilkan diekspor. Oleh karena itu, mereka memiliki mobil bermuatan fosfat yang berangkat dari Duke Mining dan tiba di pelabuhan hampir setiap hari. Secara kebetulan, keduanya saling mengetahui bahwa gerbong barang terakhir yang dijadwalkan tiba di pelabuhan malam ini adalah dari Duke Mining. Mobil ini diperkirakan tiba di stasiun sekitar pukul 8. Dan jadwal kereta barang besok termasuk kereta ke Duke Mining. Artinya sejumlah barang impor dari Duke Mining sudah sampai di pelabuhan dan akan dimuat dan dikirim kembali besok. Adapun video mengemudi yang ingin dilihat Charlie, kantor pengelola tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya. Namun mereka bisa menunggu hingga kereta tiba dan mencari cara untuk memeriksa bagian dalam lokomotif. Setelah mendengar kabar tersebut, Charlie langsung berkata kepada Duncan, "Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Mari kita periksa gerbong barang ini hari ini dan cari tahu apa yang akan dikirimkan Duke Mining besok."